Kita ketemu lagi nih di Tiba-Tiba Podcast by AOC TV ya. Betul sekali. Satu atap tapi kayak jarang ketemu gitu. Karena ada satu yang di Bengkulu, satu di Bentel. Ternyata meskipun kita satu kantor tapi kita jarang banget ketemu ya, karena memang penempatan ya sih ya. Penempatan ya. Tapi mungkin Sobat Bepom nih selama ini mungkin tahu ya di Tiba-Tiba Podcast itu isinya kalau nggak Dinda atau Etri gitu. Nah kali ini kayaknya edisi spesial ya, lebih mengenal lebih dekat. Edisi random nggak? Mengenal lebih dekat siapa sih host di Tiba-Tiba Podcast ini gitu. Nah tapi kita nggak cuma asal kayak sekedar ini aja sih, kita mau sharing juga. Wah iya benar. Karena kan dulu kita partner ya. Ya, kita dipisahkan oleh jarak dan waktu ya. Betul sekali, karena kita mengharuskan ada pelayanan Balai POM di MPP kota maupun provinsi. Itu kayak ya udah, aku sudah punya 3 rumah ya sampai sejauh ini. Enggak, kurang, bukan 3 rumah, kita 4. Karena kantor kita ada di Depati Paling. Oh, iya, betul. Ada di Batanghari, ada di MPP 2. Iya. Nah, tapi sebelumnya Etri, kita mau tahu nih sebenarnya kenapa sih bisa sampai di berbagai macam tempat gitu loh, ya kan? Mungkin bisa ceritain dikit sih kenapa bisa sampai ada di MPP gitu. Bisa dari Bengkulu terus ke jadi awalnya itu kan saya kan di pelayanan ya, di pelayanan frontliner di kantor yang Depati di sini tuh. Terus karena ada program PAN-RB ya yang mengharuskan semua kota dan kabupaten itu ada mall pelayanan publik. Jadi kayak di sana itu ada seluruh pelayanan dari semua instansi. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin kayak bikin KTP, ngurus BPJS, jadi satu pintu gitu. Ada semua di sini. Kayak di DPMP TSP. Kemarin kan awalnya aku ditempatkan di DPMP TSP ya, di DPMP TSP kota. Oke. Jadi itu mulai 4 Juni tahun 2002 deh. Nah itu awalnya kita dari situ, terus aku ditempatkan di sana karena memang harus ada pelayanan Balai POM di mall pelayanan publik. Ya udah sampai tahun 2023 awal ya, terus baru pindah ke mall pelayanan publik Benteng. Benteng itu di Bengkulu Tengah ya? Ya betul, tapi nggak jauh kok dari sini teman-teman, cuma 1 jam. Lumayan juga sih, tapi cuman berarti kita nih sebenarnya sekarang sudah lebih dekat ke masyarakat ya. Kita hadir hampir dari berbagai macam titik tuh ada gitu. Jadi bagian yang ke tengah kota gitu mau dapat info dari Balai POM gitu bisa langsung ke situ gitu ya. Betul ya. Kebetulan kan mall pelayanan publik untuk yang di area Provinsi Bengkulu ya, itu kayak baru 2 tahun ini. Tapi yang pertama banget itu yang di MPP kota, karena dia udah dari 2002 awal atau dari 2021 akhir gitu. Jadi memang sekarang yang di mall pelayanan publik Benteng itu kan baru berjalan di Mei Maret ya. Oh berarti baru ya? Kan baru diresmikan Mei kemarin sama PAN-RB. PAN-RB datang langsung ke mall pelayanan publik kota, terus meresmikan mall pelayanan publik, lanjut kunjungan ke mall pelayanan publik Bengkulu Tengah kebetulan. Waktu kunjungan ke MPP Benteng itu kita dimampirin loket. Oh jadi iya, dia tanya-tanya, ketemu ya? Iya. Waktu itu sih gonjang-ganjing katanya mau datang terus nggak jadi, terus beneran datang ternyata. Terus gimana akhirnya mampir ke loket Bepom. Bapaknya tanya-tanya tentang pelayanan di sana. Oke. Berarti kayaknya pencapaian dirimu selama menjadi pelayan publiknya Balai POM bertemu dengan Bapak Wapres nggak sih? Oh iya, itu baru 4 Mei kemarin ya. Iya lumayan. Kayak sempet viral gitu loh di kantor ya terutama ya Pak. Karena hampir muncul di berbagai, nah ini ada ternyata cuplikannya ya, ternyata ini sampai muncul di laman webnya PAN-RB ya. Kayak kebetulan banget ya. Oh itu Etri ya. Soalnya teman-teman juga nggak ngasih itu emang Etri.
Iya, kalau kita kan ya kita ya itu saya teman-teman sobat Bepom. Itu sempat ada dialog interaktif gitu kah atau gimana? Iya, jadi Pak Wapres itu kan targetnya waktu ke MPP itu sebenarnya cuma 4 instansi ya, BPJS, PDAM, terus Dinas Sosial apa? Ya pokoknya ada 4 instansi yang jadi target kunjungannya, tapi ya nggak tahu lah ya. Pokoknya kita kalau Pak Wap udah ada yang mau datang, kita kayak ya melayani seperti biasa gitu ya. Jadi kayak dia langsung dari loket BPJS tuh langsung kayak, oh ini Bepom, iya Pak. Terus dia tanya-tanya pelayanan apa saja yang ada di sini, terus untuk pengaduannya gimana gitu-gitu. Jadi ya mungkin apalagi bisa menjadi apa ya, pijakan ya untuk Mbak Tri nanti mungkin lebih dikenal oleh masyarakat juga tentunya, dan juga Balai POM pastinya ya, karena kita ternyata Balai POM ada ya di MPP Benteng gitu. Ya karena kebetulan juga yang di MPP Benteng ini kan Pak Bupatinya itu, Pak PJ Bupatinya itu aktif sekali kunjungan ke MPP. Jadi tiba-tiba ada kunjungan PJ Bupati, tiba-tiba ada kunjungan pejabat-pejabat daerah di sana. Jadi kayak karena kita aktif, kita selalu standby di sana. Jadi kayak kita kalau ada tamu, dia kayak, Pak ini Balai POM, benar-benar kita dipromosikan. Balai POM tuh bisa melakukan pengujian menggunakan test kit secara gratis. Jadi kalau ada masyarakat sekitar sini yang bawa pangan jajanan anak sekolah mungkin yang diragukan, bisa dibawa ke sini Pak. Jadi Pak Wapresnya ada kayak, oh iya ya, berarti sangat membantu ya Balai POM di sini. Iya, dia lebih ke Pak PJ-nya sangat antusias sih mempromosikan Bepom. Oke. Jadi tapi sejauh ini ada nggak sih konsumen yang memang datang ke mau di MPP ataupun DPMTSP gitu yang membawa sampel gitu? Kalau untuk membawa sampel sejauh ini belum ya, karena memang butuh sosialisasi lebih gencar ya. Kan apalagi kalau Bepom itu tahunya masyarakat, oh itu Bepom untuk nguji-nguji kosmetik aja, padahal kita kan enggak. Kita melayani permintaan informasi, entah itu pangan, obat tradisional. Jadi kalau di MPP Benteng sih harus kitanya yang aktif, kayak berbagi brosur. Banyak ya? Banyak yang datang di MPP Benteng itu? Iya, lumayan sejauh ini lumayan. Tapi kadang kita bagiin brosur juga kan dikiranya kita tuh ngejualan loh Mbak. Iya, karena kan identik ya, kita bagi brosur itu berarti ada suatu produk yang kita tawarkan. Iya kan. Aku pernah menawarkan brosur karena kan sebagai KY kita juga ya kan. Pak ini Pak untuk sambil menunggu boleh dibaca. Jadi dia kayak benar-benar sengaja, apa ini Mbak? Oh iya, ditaruh. Oh iya. Terus aku Pak kami dari Balai POM masih ke Pak kami dari Balai POM melayani permintaan informasi obat dan makanan. Kita loketnya ada di sebelah sana Pak. Iya Mbak. Oh ini ya, baik kayak nanti kayak apa sih? Swipe ya. Iya. Tapi terus ada teman di sebelahnya kan, teman di sebelahnya. Oh ya, terus teman sebelahnya nanya, Mbak ini apa? Oh itu contoh-contoh produk jamu, kan ada di brosur-brosur yang nggak boleh dikonsumsi yang mengandung BKO. Tapi karena temennya aktif tanya, terus baru diambil. Mungkin baru nge oh Bepom nih ternyata bukan mau jualan. Kayak tetap ya, jadi memang kita harus gencar banget ya, kan lah kasarnya seperti itu. Tapi kalau lihat antusias masyarakat ya tentunya di Bepom buat dapat info di Bepom sendiri itu. Nah kalau dari Mbak Tri sendiri nih, dari DPMPTSP, MPP Benteng, terus juga pernah ke kantor yang kita di Batanghari maupun kantor kita yang sekarang ini. Nah itu dari 4 itu sebenarnya kan pasti paling banyak di kantor utama ya. Iya betul. Nah pasti kalau selain di kantor utama itu banyak juga nggak sih gitu yang datang menanyakan informasi gitu, bukan cuma nganter sampel ya, karena kalau nganter sampel kayaknya mereka banyak langsung ke sini deh gitu. Kayaknya lebih di MPP kota ya, karena memang mereka kan lebih dulu. Oh iya, udah ada duluan ya. Iya. Mereka kayak banyak juga yang mendaftarkan produk PIRT dari UMKM kayak keripik-keripik gitu. Jadi kayak produk kopi apa segala macam, kan kopi itu kan udah wajib MD. Jadi saat mereka datang bikin
NIB. Nah itu petugas DPM PTSP-nya kayak langsung mengarahkan gitu. Jadi jadi kita kayak di situ tuh langsung kayak satu alur gitu. Iya, jadi ibu kalau mau daftar kopi ini bisa didaftarkan ke BPOM, loketnya ada di sebelah sana. Jadi kayak gitu, lebih ramai memang di kota. Jadi memang sangat terbantu sekali ya. Oke deh. Mbak Dinda gimana nih di kantor utama? Iya, kalau di kantor utama tuh kan banyak ya. Suka duka. Iya, kalau suka duka ada konsumen yang beragam ya. Ya memang kita harus selalu mengeluarkan senyum di berbagai macam kondisi. Karena kita sebagai pelayanan publik, kita harus memberikan pelayanan yang prima tentunya gitu. Ya kan, sebagai kita sebagai garda terdepan ya untuk pelayanan gitu. Jadi harus apapun kondisi kita jangan sampai terbawa mood gitu. Ya nggak sih? Profesional. Iya benar. Mau kita lagi bad mood pun kalau udah ketemu konsumen itu udah hilang tiba-tiba masalah. Iya betul. Padahal banyak ya. Banyak konsumen yang memancing emosi. Kalau memancing emosi secara verbal mungkin ya. Tapi kalau ini nggak ada sih sejauh ini, karena memang konsumen kita sih pada dasarnya ya bagus-bagus sih gitu. Tapi Sobat BPOM harus tahu nih, nyebelin apapun konsumen BPOM yang datang itu, kalau udah Mbak Dinda yang nanganin tuh udah aman sih. Sebenarnya nggak ada yang nyebelin ya. Kita nggak kayak yang banyak. Mbak ini gimana Mbak, ini apa ya, udah dikasih tahu dari awalnya, udah dikasih tahu, udah diinformasikan, sudah dituntun begini harus apa yang dibawa, dokumennya disiapkan, tapi tetap aja Mbak Dinda kami nggak bisa, dan Mbak Dinda tetap dengan baik Ibu, bisa dilihat lagi Ibu. Ya sebenarnya sih kita memang harus ada pendekatan ke konsumen sih itu, cuman pada dasarnya ya namanya konsumen datang ke sini kan pasti tidak tahu dan ingin tahu, itu aja sih. Jadi peran kita sebagai pelayanan publik ini ya ngasih info itulah. Jadi gimana caranya konsumen yang datang tadinya nggak tahu apa-apa pulang sudah membawa ilmu gitu kan. Oke. Tapi Tri, sebelum kita lanjut nih kayaknya kita perlu lihat dulu nih ada yang mau lewat, dan juga jangan lupa ya subscribe. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe channel kita. Iya, BPOM Bengkulu juga. Karena di situ banyak banget informasi nggak sih? Kita udah betul. Apalagi isu-isu terkini tentang obat dan makanan. Jadi teman-teman Sobat BPOM wajib banget follow BPOM Bengkulu Instagramnya. Ikutin juga, subscribe juga channel YouTube kita, karena bakal ada episode-episode selanjutnya dari AOC TV tentunya. Nah, balik lagi nih. Tadi udah dijelasin ya di mana-mana aja kita bisa dapat pelayanan dari Balai POM Bengkulu ini. Nggak hanya di kantor utama di Jalan Depati Payung Negara ini, tapi juga bisa di MPP Kota, MPP Benteng, ataupun juga kantor BPOM yang ada di Batasari. Nah, iya gitu. Setelah gini Ed, mungkin masih banyak nih yang mau
kita perlu kasih tahu ya Sobat Bepom, karena kan ada kantor utama tuh 2 di Depati Payung Negara, di Pekansatu sama di Batanghari. Nah, bedanya tuh apa sih di Depati Payung Negara sama di Batanghari? Gitu. Kalau untuk pelayanan sih sebenarnya nggak ada bedanya ya, karena mau dimanapun konsumen baik itu yang mau tanya info, pengaduan atau layanan tuh bisa di Batanghari dan juga bisa di Depati Payung gitu. Cuman kalau untuk yang kita kan ada 3 layanan nih ya. Nah, yang untuk pengujian sampel itu memang kalau untuk pengujian sampel itu dipusatkan di kantor Balai POM di Jalan Depati Payung Negara gitu. Jadi kalau mungkin dari Sobat Bepom yang mau berkunjung, mau datang, mau tanya-tanya info gitu, bisa langsung ke sini gitu. Bisa ke Batanghari juga, karena kalau yang di Batanghari itu lebih ke, kan kita ada sertifikasi nih, sertifikasi produk kosmetik pangan. Nah itu untuk mungkin lebih ke petugasnya ya. Kalau di Batanghari itu ada petugas lapangan langsung. Jadi kalau teman Sobat Bepom yang mau meregistrasikan atau mensertifikasikan produknya ke Batanghari, itu bisa langsung berkonsultasi dengan petugas sertifikasinya. Jadi kalau datang ke Depati Payung Negara, permintaan informasi bisa kita berikan, tetapi untuk lebih jelasnya itu kita tetap alihkan, kita tetap hubungi ke petugasnya. Tapi bisa juga sih Mbak ya, kita bisa ada layanan virtual. Jadi kayak kita menyediakan Zoom khusus pelanggan. Jadi setiap pelanggan yang datang yang butuh informasi lebih jauh, kalau petugasnya lagi di lapangan, lagi dinas di lapangan, itu kita sediakan media Zoom meeting untuk pelaku usaha langsung komunikasi dengan petugas sertifikasinya. Atau juga kita kasih ininya ya, kontak person ya, kontak person. Oh ya, kalau kontak person berapa nih nomor WLPK? Ayo, nomor WLPK bisa di awal saja di bawah ini. Nggak ada. Di 0811 089 1162. Benar nggak sih? Ya benar kan? Benar dong teman-teman. Iya, pokoknya kita bisa langsung diakses itu ya nomor WA kita, dan juga kayaknya di IG pun juga kita aktif kok. Iya, kita juga aktif gitu. Sebagai informasi ke teman-teman Sobat Bepom juga ya, kalau di Instagram itu Sobat Bepom juga bisa bertanya, melakukan permintaan informasi via DM. Atau mungkin komentar di postingan kita, dan itu akan dijawab sama petugas Infocom kita sebagai adminnya. Kalau kita balik lagi nih, kita ngomongin tentang layanan pengujiannya di Balai POM nih, kayaknya banyak banget kan kita bertemu dengan konsumen, baik itu dari mahasiswa, instansi atau kepolisian gitu kan. Sebenarnya kita bisa uji apa aja sih di sini? Kita bisa uji semua komoditi. Apa aja? Hebat kan? Apa ada, bisa uji makanan, kita bisa uji obat tradisional, kesehatan, obat, dan yang kosmetik kosmetik, sama juga barang bukti dari kepolisian, ganja, sabu, itu udah bisa diuji di Balai POM. Jamu tradisional aja udah ya? Oh iya, jamu tradisional udah nggak? Pokoknya silakan datang ke Balai POM untuk berkonsultasi. Karena kita sejauh ini banyak banget yang udah datang, baik mahasiswa, praktisi, akademis, dan segala macam konsumen gitu. Kita dengan tangan terbuka sih, kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik tentunya ya. Selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik itu tatap muka langsung atau melewati media sosial. Kita akan berusaha memberikan jawaban terbaik dengan pegawai yang berkompeten tentunya ya. Kayaknya udah cukup kita ya untuk sharing masalah pelayanan, karena sebetulnya Etri ini kalau untuk pelayanan dia sudah melalang buana gitu Sobat Bepom, melalang buananya dari kantor sini ke kantor yang ada di Batanghari, di MPP Kota maupun MPP Bengkulu Tengah gitu. Dan saat ini Etri sendiri juga sudah ditempatkan di MPP Bengkulu Tengah gitu. Jadi sudah cukup
untuk memakan asam garam kehidupan pelayanan itu Etri udah ya tepuk tangan ya. Enggak. Sebenarnya ya tidak. Ya makanya kenapa sih koordinator nggak kenapa teman-teman kayaknya enggak. Jadi itu ada yang mau ditanyakan enggak makanya Etri ini kenapa kami dari tim AOC memilih Etri untuk menjadi duta jamu. Oh enggak ya. Mystery Guest kita tiba-tiba podcast gitu. Mungkin selama ini kita tiba-tiba podcast itu kan kita kayaknya narasumbernya dari luar semua ya gitu loh. Tapi kayaknya ada gitu loh rekan kita sendiri yang ternyata memiliki banyak pengalaman dan juga banyak ilmu yang bisa di-share gitu ke teman-teman semuanya gitu. Karena kita nggak tahu kita bisa dapat ilmu dari mana aja ya nggak? Iya. Oke. Jadi nanti kita juga bakal share IG Balai juga atau mungkin ada IG Mbak Etri gitu mungkin bisa share IG-nya lebih Sobat Bepom follow Instagram Balai sih yang terpenting. Iya karena di situ nanti ada Mbak Etri nge-like pasti ya. Iya. Oke, benar. Sobat Bepom jangan lupa ya follow Instagram, subscribe channel YouTube kita dan kita punya Facebook juga, Twitter juga. Oh iya. Iya benar. TikTok kita kayaknya dong. Punya gitu. Oh iya, akun AOC. Jangan lupa ya kita ada akun AOC karena kita dari AOC. Nanti di IG-nya dia apa? AOC _ Bepom Bengkulu, insyaallah. Ibang nanti akan kita tayangkan di sini ya. Nanti kita akan tayangkan di sini ya. Untuk di follow karena kayaknya kita bakal sering-sering ngadain mungkin mini games gitu di IG kita gitu ya. Giveaway dong. Iya mungkin nanti kalau kita sering tiba-tiba podcast ini sering tayang mungkin udah banyak sponsor yang masuk gitu. Ada jadi oke endorse ya. Kayaknya kita udah harus balik ke kerjaan. Ya betul. Karena memang banyak banget ya, lagi padat banget gak sih ini sekarang? Banyak PR ya, deadline ya. Ada yang curhat teman-teman. Ya, jeritan umbis. Oke, kayaknya cukup sekian. Sorry banget kalau tadi mungkin ada info yang masih ke-skip ya, tapi kita sudah memberikan informasi ya tentang pelayanan di Bepom Bengkulu ini gitu. Oke. Saya Dinda, saya Etri. Kami pamit undur diri dulu. Bye-bye.